Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama kita meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 287, bait yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam Tuhan sebelum kita membaca Alkitab di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau di pagi hari ini kami masih boleh menikmati hari baru dan napas hidup kesehatan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, itu semua karena berkat anugerah yang boleh Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong tuntun kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 8 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, "Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan Sabda Bina Umat kita di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, melihat wajah Allah di balik orang yang mengampuni. Pertemuan yang penuh haru antara Esau dan Yakub dilanjutkan dengan percakapan penuh damai. Tidak tampak rona kebencian dan ketakutan lagi yang pernah menguasai keduanya. Esau sebagai kakak membuka percakapan dengan menanyakan
Yakub tentang orang-orang yang bersamanya, baik perempuan dan anak-anak maupun kelompok pasukan yang bertemu dengannya. Dengan sedikit takut, Yakub menjawab bahwa perempuan dan anak-anak adalah istri dan anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan. Kemudian Yakub meminta istri dan anak-anaknya tampil dan sujud kepada Esau sesuai kebiasaan dalam pertemuan keluarga waktu itu. Terkait pasukan yang ditanyakan Esau, Yakub menjawab bahwa mereka adalah para hamba yang ditugaskan membawa persembahan agar mendapat kasih Esau yang disebut sebagai tuannya. Esau menolak pemberian Yakub dengan alasan dia sudah punya banyak. Yakub tidak mau menyerah. Ia tetap mendesak Esau agar berkenan menerima persembahannya, bukan sekedar sebagai tanda salam dan kasih yang diterima Yakub, tetapi terlebih karena penyambutan Esau yang sangat tulus, penuh pengampunan dan damai. Sikap dan tindakan Esau membuat wajahnya berubah, seolah terjadi transfigurasi atau perubahan wujud pada diri Esau, sehingga Yakub melihat wajah Esau serasa melihat wajah Allah. Manusia, siapapun pasti berubah. Sejahat dan seburuk apapun seseorang pasti dapat berubah. Esau yang garang, ganas, dan dikuasai oleh dendam untuk membunuh adiknya, akhirnya berubah sebagaimana terlihat pada wajahnya, yang seperti wajah Allah. Perubahan terjadi ketika pikiran, hati, dan kehadiran seseorang dipenuhi dengan pengampunan. Tuhan Yesus juga mengalami transfigurasi atau perubahan wujud sebelum menempuh perjalanan menuju Yerusalem yang kita rayakan di minggu ke-6 Prapaskah ini. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengampuni agar orang lain melihat wajah Allah melalui kita. Demikian tema renungan pagi kita di hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 287, bait yang kedua, dalam dunia penuh kerusuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu di dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, yang mana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami saling mengampuni, untuk kami bisa memaafkan satu dengan yang lain. Dan kami juga meminta kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kuasa-Mu merubah kami, agar orang lain dapat melihat wajah Allah di dalam kehidupan dan juga tingkah laku kami. Terlebih orang lain dapat melihat wajah Allah di wajah kami.
yang adalah anak-anak-Mu. Bapa di surga, berkatilah kehidupan jemaat di GPIB Hosiana. Tuhan mengenal dan Tuhan tahu segala pergumulan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati, Tuhan mendengar dan Tuhan selalu menjawab setiap pergumulan di dalam kehidupan jemaat-Mu di GPIB Hosiana. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu mempersatukan kami untuk selalu kami membangun gereja-Mu GPIB Hosiana menjadi jemaat GPIB Hosiana yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ketiga keluarga Bapak Niko Suhendro, keluarga Bapak Iwan Sukmawan, dan keluarga Bapak Bintang Tampu Bolon. Tuhan, Kau mengenal ketiga keluarga ini di dalam setiap pergumulan kehidupan yang selalu mereka naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan selalu menjawab setiap doa dan pergumulan yang mereka bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati ketiga keluarga ini Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang pelayan, dan Tuhan juga memberkati mereka sebagai bapa kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya Tuhan. Tuhan berkati setiap pergumulan keluarga Bapak Niko Suhendro dan juga keluarga Bapak Iwan Sukmawan, begitu juga dengan keluarga Bapak Bintang Tampu Bolon. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka dan Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Tuhan berkati Pelkat PKB. Tuhan berkati Bapak-bapak di dalam Persekutuan Pelkat Kaum Bapa ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati selaku pengurus dan juga anggota dari Pelkat PKB khususnya di GPIB Jemaat Hosiana. Begitu juga Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia yang mana Tuhan kami sudah menjalankan pesta demokrasi dan Tuhan tahu hasil dari pesta demokrasi yang saat ini kami juga masih menunggu hasil yang benar-benar murni, hasil yang benar-benar jujur dari penghitungan pemungutan suara di negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkatilah negara dan bangsa Indonesia ini dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Tuhan memberkati pemerintah dan jajaran pemerintah mulai dari presiden maupun jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara Indonesia ini menjadi seorang pemimpin yang takut Tuhan, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang aman, makmur, dan biarlah Tuhan yang selalu menjaga bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga kami selalu hidup bersatu, tidak ada permusuhan, dan tidak ada saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk generasi muda dalam masa depan, yang mana Tuhan memberkati para generasi muda supaya mereka bertumbuh menjadi pemuda yang takut Tuhan dan mereka mempunyai masa depan yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Hosiana. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Maruto Mainaki. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Tuhan berikan kesehatan selalu, dan Tuhan pakai Bapak Pendeta di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya semakin heran lagi. Berkati juga istri terkasih yang selalu mendampingi suami dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan juga memberkati anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan juga memberkati seluruh presbiter baik penatua maupun diaken bersama keluarganya. Tuhan berikan kesehatan dan berikan mereka selalu semangat di dalam mereka melayani-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati unit-unit misionaris yang ada, dan juga Tuhan memberkati BPPJ, Tuhan memberkati Koster,
karyawan, dan juga security. Tuhan Yesus juga memberkati Vikaris Doni, yang mana Tuhan saat ini Vikaris sedang mempersiapkan untuk menerima sakramen dan juga peneguhannya. Biarlah Tuhan apa yang dipersiapkan, segala sesuatunya Tuhan campur tangan, sehingga pada hari H-nya semua dapat berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Berkati Vikaris, berkati kehidupannya, pelayanannya, orang tua dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami penambahan usia pada 1 pekan ke depan ini. Tuhan memberkati mereka di usia yang baru, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan sukacita di pertambahan usia mereka. Begitu juga jemaat yang mengalami penambahan usia perkawinan, kiranya Tuhan sebagai kepala di dalam bahtera rumah tangga mereka, Tuhan selalu memberkati, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan rumah tangga jemaat di GPB Hosiana yang mengalami penambahan usia perkawinan di 1 pekan ke depan. Bapa di surga, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, dan inilah doa yang kami naikkan di pagi hari ini, bukan dengan nama lain tapi dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan Sabda Bina Umat di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.